Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri bersama saya Fadil. Dimana video ini saya akan bagikan pengalaman saya dalam memperbaiki karter oli yang rembes pada Escudo XL7. Dimana ini karter yang kedua atau yang paling bawah rembes ya, di bagian sambungan atau celah-celah bautnya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Escudo XL7 ini karternya ada dua bagian ya teman-teman. Namun yang mengalami rembes itu di bagian bawah yang warna hitam ini ya. Silahkan simak video ini karena di video ini akan saya bagikan trik khusus bagaimana cara melepas baut-bautnya ini ya. Dikarenakan untuk melepas baut karter ini menggunakan kunci Shokte biasa itu nggak bisa dibuka dari bawah teman-teman. Makanya direkomendasikan untuk mesin diangkat terlebih dahulu atau mesin diturunkan baru bisa diperbaiki pada permasalahan rembes oli di bagian karter tersebut. Oke, di sini saya akan bagikan triknya dan ini adalah kunci Shokte-nya ya teman-teman yang untuk membuka baut. Dan untuk bagian yang susah atau di bagian celah yang sempit itu saya menggunakan kunci multifungsi ini teman-teman. Sama menggunakan kunci shock nomor 10 juga, namun extension atau sambungannya saya menggunakan ini, saya lepas. Kemudian saya menggunakan obeng teman-teman untuk membuka, untuk memutar, mengendorkan bautnya ya. Namun nggak cukup sampai di sini teman-teman, ada lagi satu kunci ya, maksudnya sambungan kunci shock yang ukuran 1/4 nanti akan saya tunjukkan saat proses pembukaannya. Dan seperti ini teknik saya dalam membuka baut di karter ini ya teman-teman, menggunakan mata shock yang ukuran nomor 10 dan extension atau tuasnya itu menggunakan yang ukuran 1/4 ya. Jadi pasangannya ya 1/4 sama 1/4 gitu. Dan bisa dilihat untuk lokasi karternya ini benar-benar sempit ya, makanya pakai yang kunci Shokte yang biasa yang panjang itu nggak bisa teman-teman. Ini maksud saya tadi ya, ukurannya itu ini 1/4 teman-teman untuk kunci dan maupun mata shocknya. Karena ada yang ukuran setengah inch ya, yang ukurannya lebih besar walaupun sama-sama shock nomor 10. Kalau ukuran 1/4 itu lebih kecil, ukuran setengah lebih besar. Dan ini perlu kesabaran, dan ini menjawab tantangan saya teman-teman. Saya menantang diri saya sendiri, bagaimana kalau memperbaiki karter Escudo XL7 langsung dari bawah. Dan saya masih penasaran, akhirnya saya coba ya. Ini sebelumnya karter sudah pernah dibenerin ya di video saya sebelumnya teman-teman, dan ada muncul rembes di bagian sambungan bautnya ya. Saya kurang tahu penyebabnya apa, namun saya sudah berkonsultasi ke bengkel sebelumnya. Katanya mungkin ada penekanan waktu mesin disandarin ya. Dan sebenarnya udah diminta untuk dibawa ke sana untuk mau dibenerin, namun saya menolak karena saya penasaran ingin memperbaikinya sendiri agar teman-teman tahu apakah bisa ya karter ini dibongkar dari bawah. Oke. Ini yang bagian depan pakai kunci Shokte nomor 10 yang biasa ya, yang panjang, dan bisa untuk yang bagian belakang yang ke arah persneling atau transmisi pakai kunci yang saya akal-akali tadi ya teman-teman. Oke, dan ini sudah terbuka ya teman-teman. Sebelumnya saya pakai scrap ya untuk memasukkan atau membuka celah antara karter dan blok yang bagian atas ini, tujuannya agar bisa melepas atau membuka silennya ya. Dan setelah itu karter ini saya cuci menggunakan sabun dan membersihkan sisa-sisa silen gasket yang tertempel ya. Tujuannya nanti saat dipakaikan RTV gasket maker yang baru bisa lebih rekat. Dan tentunya sisa-sisa oli ini kalau nggak bersihkan ya sangat nggak efektif teman-teman dalam memperbaiki rembesan itu. Oke, ini sudah bersih ya, dan sudah nggak ada lagi sisa-sisa silen yang menempel maupun sisa-sisa oli yang menempel di karter tersebut. Dan nggak ketinggalan juga baut-bautnya ini saya cuci juga ya teman-teman, agar lebih puas aja saya dalam memperbaiki karter oli yang rembes ini. Sekalian bermain, sekalian menyalurkan hobi. Oke, langkah selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa silen yang menempel di bagian blok atas ini. Ini adalah bagian karter juga ya, karter Escudo XL7 bagian atas. Ini saya bersihkan menggunakan cutter ya teman-teman untuk mengerok bagian silennya, namun dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak daging bloknya ya, agar tetap rata tujuannya. Kemudian perlu diketahui bahwa bagian atas ini masih dalam kondisi bagus dan tidak ada rembesan ya teman-teman. Seandainya pun ada rembesan, mungkin saya bisa melepasnya, namun dengan trik khusus. Namun itu nggak usah dibahas, langsung ke masalah karter tadi ya.
Oh ya, ini saya tunjukkan aja agar nggak penasaran. Bagian atas ini masih kering ya teman-teman, nggak ada rembesan sama sekali dan sangat bagus ya. Oke, selanjutnya adalah memasang atau mengoleskan RTV Silicone Gasket Maker. Ini saya menggunakan merek Loctite. Ini saya nggak usah di endorse, saya mampu beli sendiri teman-teman. Dan ini ilmu atau referensi yang sudah pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya pada SQ2.0 ya. Saya menggunakan alkohol 70% untuk membersihkan atau menghilangkan sisa-sisa lemak yang kemungkinan masih ada ya. Tujuannya agar nanti silennya bisa merekat dengan kuat. Kemudian untuk mengoleskan silen RTV ini, usahakan jangan terlalu banyak, namun jangan juga terlalu dikit ya, atau terlalu pelit teman-teman. Pada beberapa karakter tertentu ada bagian cekungan di antara lubang satu dengan lubang yang lain ya, dan usahakan di bagian cekungan itu terisi dengan RTV atau silennya teman-teman. Dan kemudian yang perlu digarisbawahi, pada area lubang baut kita usahakan mengoleskannya dengan cara melingkar ya. Tujuannya nanti ketika sudah terpasang tidak ada rembesan oli yang berusaha masuk ke area lubang baut tersebut teman-teman. Seperti ini ya kurang lebih cara mengoleskan RTV silennya teman-teman. Dan kemudian setelah silen terolesi semuanya dengan merata, jangan langsung dipasang ya teman-teman. Beberapa referensi menyebutkan bahwa sebaiknya didiamkan dulu kurang lebih 10-15 menit, baru kemudian karakter atau oil pan ini bisa langsung kita pasang ke bagian blok mesin. Oke, selanjutnya adalah membersihkan juga pada bagian blok atas. Bagian atas ini menggunakan alkohol juga ya teman-teman, sampai benar-benar kering, dan usahakan jangan sampai ada oli yang bleber, sisa-sisa oli dari atas yang bleber ke bagian sambungan itu ya, yang nanti akan menempel karter. Dan ini olesin aja tipis-tipis dengan RTV Silicone Maker tadi, tipis aja teman-teman, jangan terlalu tebal. Karena ketika terlalu tebal dan karter dipasang dan ketika baut dikencangkan, maka karter akan tergencet, dan gencetan itu menyebabkan silennya bisa masuk ke dalam karter. Makanya saya bilang tadi jangan terlalu tebal. Oke teman-teman, jadi seperti ini kondisi silen cair tadi setelah didiamkan 10-15 menit. Ini setengah kering ya, kalau dipegang udah nggak basah. Dan ini adalah kondisi yang ideal untuk mulai kita pasang ke bagian blok mesin. Dan ini pasti akan menempel dan merekat dengan sempurna teman-teman, jika dibandingkan kita pasang dalam kondisi masih cair, karena itu langsung mudah tergencet dan akan bleber. Resikonya ya kalau yang di bagian dalam bisa meleleh atau terlepas masuk ke dalam karter bak oli, dan nanti ketika dicampur oli ya bisa bercampur dengan oli dan bersirkulasi dengan sirkulasi oli di dalam mesin teman-teman. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah mengencangkan semua baut karter. Untuk memasang kita pasang aja sampai benar-benar terkunci, namun jangan langsung dikencangkan semuanya ya. Untuk mengencangkan dengan teknik silang ya, untuk masing-masing mobil berbeda, teman-teman bisa lihat buku manualnya kalian sendiri ya, karena masing-masing karter mobil tuh beda-beda. Dan ini kunci yang saya modifikasi tadi, saya menggunakan kunci shock nomor 10 dengan extensionnya yang kecil yang saya ambil dari kunci multifungsi tadi ya teman-teman. Ini yang ukuran 1/4 inci ya teman-teman, yang ukurannya kecil. Walaupun sama-sama kunci shock nomor 10, kalau ukurannya 1/4 itu lebih kecil ukurannya teman-teman dibandingkan yang ukuran 1/2 inch ya. Oke, setelah semua terpasang tinggal dikencangkan. Namun yang perlu digarisbawahi, untuk mengencangkannya ini saya tidak menggunakan kunci torsi atau kunci momen ya. Saya menggunakan feeling, perasaan, dan pengalaman aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya setelah saya perbaiki ya. Dan ini nggak langsung saya isi oli, saya diamkan dulu 1 kali 24 jam, baru keesokan harinya saya isi oli. Kemudian pada hari lusa berikutnya itu mobil udah saya coba jalan jauh ya bersama keluarga, menikmati liburan. Dan malam harinya saya cek kembali dan ternyata karternya dalam kondisi kering. Dan ini menyebabkan hati saya senang karena bisa memperbaikinya sendiri, dan tentu saya juga berbahagia bisa berbagi pengalaman saya ini ke teman-teman semuanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam memaparkan materi di video ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.